Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan mahasiswa sekalian, sampai jumpa pada modul 4 ini, yaitu berbicara tentang ruang lingkup administrasi dan supervisi pendidikan. Namun di awal saya akan menyampaikan permohonan maaf karena video ini akan sampai kepada kawan-kawan lebih telat dibanding biasanya. Oleh karena itu, saya mohon maaf dan terima kasih atas maklum dan pengertian dari kawan-kawan mahasiswa sekalian. Baik, kawan-kawan sekalian, sebelum berbicara tentang ruang lingkup administrasi dan supervisi pendidikan, saya mau menyampaikan terlebih dahulu bahwa kegiatan administrasi pendidikan ini merupakan kegiatan yang kompleks. Kompleks di sini maknanya adalah melibatkan banyak pihak dan juga komprehensif, melibatkan banyak pihak dan juga menyentuh banyak unsur. Banyak pihak di sini adalah melibatkan guru dan juga tenaga kependidikan, dan menyentuh banyak unsur maksudnya di sini adalah mulai dari unsur personil, unsur material, bahkan unsur nilai yaitu value yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Jadi berbicara unsur adalah berbicara resources. Kita ketahui bersama bahwa resource organisasi sekolah itu sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu melihat sedemikian kompleksnya, maka dibutuhkan orang yang akan menjadi administrator pendidikan itu harusnya adalah orang-orang yang memiliki kecakapan mumpuni dalam aspek manajerial dan juga kecakapan mumpuni dalam aspek akademik. Dalam aspek manajerial ini akan membantu Pak administrator tersebut dalam mengadministrasi apa saja kegiatan-kegiatan yang penting yang perlu dirumuskan. Pada aspek akademik akan membantu administrator untuk memahami core bisnis dari sekolah itu sendiri, yaitu menyelenggarakan proses pendidikan secara memadai. Nah, oleh karena itu saya harap kita sepakat bahwa administrator pendidikan dalam hari ini adalah kepala sekolah itu adalah orang-orang yang kecakapannya di atas rata-rata. Baik kawan-kawan sekalian, berikutnya saya mau menyampaikan apa sih pentingnya kegiatan administrasi pendidikan itu sendiri. Nah, pada slide ini saya sajikan ada beberapa poin atau strong point yang mengisyaratkan bahwa kegiatan administrasi dan supervisi pendidikan yang ada di sekolah itu sangat penting sekali. Di sini misalkan sebagai contoh, kita melihat bahwa kegiatan administrasi itu sebagai sebuah kegiatan kerjasama. Di sini berarti administrasi itu merupakan upaya untuk membangun sinergisitas antar komponen organisasi di sekolah. Kita ketahui bersama bahwa sebuah organisasi itu merupakan satu sistem. Satu sistem itu ciri-cirinya adalah terdiri dari beberapa sub-unit sistem dan masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Tugas dan fungsi tersebut adalah merupakan peran yang harus dilaksanakan oleh masing-masing komponen organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kegiatan administrasi perannya adalah memastikan bahwa masing-masing unit itu terbangun kerjasama yang sinergis, sehingga meskipun memiliki peran yang berbeda-beda, tapi tetap ke arah tujuan yang sama. Itulah fungsi dari administrasi pendidikan. Nah, dengan demikian maka perannya sangat penting sekali administrasi pendidikan dalam konteks membangun organisasi pendidikan yang sehat. Sebagai sebuah proses, maka administrasi pendidikan ini dimanain merupakan tahapan-tahapan kegiatan tata kelola, mulai dari perencanaan sampai pada pengawasannya. Nah, oleh karena itu, maka dengan kegiatan administrasi pendidikan ini, maka kita dapat memastikan bahwa tata kelola organisasi pendidikan atau sekolah itu disusun atau dikelola sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Jadi tidak dibenarkan atau akhirnya kepala sekolah tidak dapat
melaksanakan sebuah kegiatan tanpa melalui tahap perencanaan terlebih dahulu. Seperti itu kira-kira gambarannya. Dengan demikian, maka kegiatan administrasi pendidikan ini memastikan bahwa tata kelola di sekolah itu disusun sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah sebagaimana ditentukan. Nah, di sini ada delapan hal yang dapat dijadikan argumentasi mengapa administrasi pendidikan itu menjadi kegiatan yang sangat penting sekali dalam organisasi pendidikan. Nanti silakan uraiannya dibaca secara detail dalam modul yang sudah saya unggah. Selanjutnya kawan-kawan sekalian berbicara tentang ruang lingkup. Ruang lingkup supervisi pada pertemuan sebelumnya sudah saya kupas secara mendalam. Jadi ini sudah kita skip saja ya. Pada intinya ada dua supervisi. Ruang lingkup supervisi ada dua, yaitu supervisi non akademik dan supervisi akademik. Supervisi non akademik ini juga bisa dimanain sebagai supervisi manajerial. Ini sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Saya lanjut ke ruang lingkup administrasi pendidikan. Kawan-kawan sekalian, di modul yang sudah saya submit itu ada 8 ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama adalah pengelolaan peserta didik. Kawan-kawan sekalian, ruang lingkup yang pertama terkait pengelolaan peserta didik. Yang dimaksud dengan pengelolaan peserta didik adalah bertujuan untuk melakukan administrasi kesiswaan, yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik, mulai dari masuk sampai lulus sekolah, mulai dari tahap seleksi sampai lulus. Nah, semuanya itu harus ada kebijakannya. Kebijakan penerimaan siswa baru itu seperti apa? Kebijakan orientasi siswa itu seperti apa? Kebijakan kedisiplinan siswa ketika nanti menjadi siswa itu seperti apa? Kebijakan terkait siswa pindah dan drop out itu seperti apa? Semuanya itu terkait dengan tata kelola peserta didik. Oleh karena itu, maka itu menjadi salah satu ruang lingkup dalam kegiatan administrasi pendidikan. Tujuannya adalah dari administrasi kesiswaan ini untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik mulai dari masuk sampai lulus sekolah. Berikutnya yang kedua adalah ruang lingkup pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu tata kelola terkait guru dan tenaga kependidikan. Tujuan dari tata kelola ini adalah sebagai jaminan mutu bahwa proses rekrutmen dan pengembangan karir serta kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan memang sudah mengikuti prinsip-prinsip tata kelola good governance, yaitu adil, transparan, tidak diskriminatif, dan lain sebagainya. Jadi tata kelola ini juga sebagai garansi bahwa tenaga pendidikan dan juga guru di sekolah ini memiliki masa depan terkait jenjang karir. Kesejahteraannya juga terjamin. Semua itu dikelola secara objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif. Silakan uraiannya bisa dibaca di modul cetak. Kawan-kawan sekalian, kemudian yang tidak kalah penting adalah tata kelola terkait kurikulum. Nah, yang terkait kurikulum ini, yaitu ini bagian yang sangat amat penting. Karena tata kelola kurikulum ini terkait dengan desain kurikulumnya seperti apa, standar proses pembelajarannya seperti apa. Oleh karena itu, administrasi pendidikan sangat bermanfaat sekali karena di sini akan merumuskan bagaimana kurikulum disusun. Proses penyusunan kurikulum itu harus melibatkan stakeholders dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini, isu-isu penting terkait tata kelola kurikulum adalah terkait struktur kurikulumnya bagaimana, standar proses pembelajarannya sebagaimana, standar evaluasinya seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Pengelolaan kurikulum ini juga berkaitan langsung dengan core bisnis sekolah itu sendiri, yaitu proses pembelajaran yang akan disajikan. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu isu krusial yang harus benar-benar dikelola dengan baik. Yang keempat adalah proses pengelolaan sarana dan prasarana.
Kawan-kawan sekalian, administrasi sarpras pendidikan ini merupakan bagian yang sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan sumber daya atau resource yang dimiliki oleh sekolah secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Perlu diingat bahwa sarana prasarana ini sebagai sumber daya itu sifatnya selalu terbatas, tidak melimpah. Oleh karena itu, isu di sini adalah bagaimana mengelola sarpras itu secara efektif dan efisien untuk mendukung tujuan dari pendidikan yang dijalankan. Yang kelima adalah pengelolaan anggaran. Kawan-kawan sekalian, standar pembiayaan itu merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Nah, pengelolaan administrasi dalam anggaran ini juga akan membantu sekolah memiliki rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Setahun ini akan melakukan kegiatan apa saja, butuh anggaran berapa, dan lain sebagainya. Nah, pembiayaan pendidikan yang terkait dengan pengelolaan anggaran ini terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, dan juga biaya personal. Nah, penjabarannya sudah ada di modul, silakan dibaca. Tapi yang terpenting isu di sini adalah bagaimana tata kelola pembiayaan itu setiap tahunnya itu semuanya tidak habis untuk operasional, tapi juga ada biaya untuk investasi. Ini yang penting yang seringkali sulit dilakukan oleh sekolah-sekolah kita. Jadi semuanya selalu habis untuk operasional tapi tidak ada biaya investasi. Yang keenam, ruang lingkupnya adalah pengelolaan tata usaha. Di sini berkaitan dengan bagaimana sekolah memberikan pelayanan administratif secara memadai kepada pemangku kepentingan, terutama terkait surat menyurat dan juga administrasi lainnya. Nah, ini juga menjadi ruang lingkup dari kegiatan administrasi pendidikan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah pengelolaan hubungan masyarakat. Kawan-kawan sekalian, hubungan masyarakat ini juga menjadi isu penting atau ruang lingkup dalam kegiatan administrasi pendidikan. Oleh karena itu, ini tidak bisa diabaikan, ini juga harus dikelola. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tumbuh kembangnya sekolah yang kita bernaung di dalamnya. Kita ketahui ada istilah manajemen berbasis sekolah. Jadi dalam tata kelola satuan pendidikan itu ada beberapa model manajemen. Pertemuan berikutnya akan kita kupas. Nah, dalam konsep manajemen berbasis sekolah itu keterlibatan masyarakat itu menjadi bagian yang sangat penting sekali. Oleh karena itu hubungan humas, tata kelola humas ini juga menjadi sangat penting. Yang terakhir adalah pengelolaan bimbingan dan konseling karir. Ya, maksudnya adalah bimbingan dan konseling ini merupakan proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien atau kepada siswa untuk mengarahkan kemampuan dan membantu siswa memahamkan diri seorang memahami kompetensinya sehingga dia bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, dari beberapa ruang lingkup itu kemudian saya ilustrasikan. Ini saya menggunakan pola manajemen yang dikembangkan oleh Josh Terry, yaitu ada planning, organizing, leading, dan controlling atau perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengawasan dan pengawasan. Ini maka masing-masing perencanaan ini juga masing-masing ruang lingkup ini juga ada tahap perencanaannya. Oleh karena itu, perencanaan peserta didik, ruang lingkup peserta didik, pengorganisian dalam rangka tata kelola peserta didik, kemudian leading dalam rangka tata kelola peserta didik, dan pengawasan dalam rangka tata kelola peserta didik, begitu seterusnya sampai 8 komponen, ini juga menjadi sangat penting. Jadi ilustrasinya seperti ini, bagaimana hubungan antara administrasi dengan masing-masing ruang lingkup tadi. Jadi masing-masing ruang lingkup itu ada tahapan perencanaannya, ada tahapan pengorganisasiannya, ada tahapan pengawasannya. Itulah yang dilakukan dalam konteks administrasi pendidikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Seperti biasa, nanti jika sudah saya submit tugas yang ada di ujian, silakan dikerjakan.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.